Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Biarensi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram. Di sini saya membuat video dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah saya dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila. Di sini saya akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem ideologi negara. Nah, pada kesempatan kali ini yang saya akan bahas itu 5 poin. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ideologi. Yang kedua, apa pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang ketiga, jelaskan makna yang terkandung dalam Pancasila sebagai sistem ideologi negara. Dan yang keempat, apa perbedaan dari ideologi dengan nilai liberalisme dan juga komunisme ideologi. Dan yang terakhir yaitu, apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai sistem ideologi negara. Nah, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas tentang poin yang pertama, yaitu apa saja yang dimaksud dengan ideologi. Secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata. Yang pertama itu idea dan juga logos. Idea yang berarti gagasan, cita-cita, atau konsep. Sedangkan logos yang berarti pemikiran. Jadi secara etimologi, ideologi berarti ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan tersebut. Selain berasal dari bahasa Yunani, secara etimologi, para ahli juga mengemukakan bahwa dari Dr. Moyardiono yang mengemukakan bahwa ideologi adalah system of ideas akan mengintemastisasikan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategi dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi induknya. Ideologi berasal dari Yunani itu yang berarti melihat, atau ide yang berarti raut muka, perawatan, gagasan, buah pikiran, dan kata atau logi yang berarti ajaran. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraannya. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Ideologi Pancasila sendiri dirumuskan oleh Panitia 9 dan berdasarkan pada pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ideologi Pancasila sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai keberagaman kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila menjadi dasar negara Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia, Pancasila sebagai cita-cita bangsa, dan masih banyak lainnya. Kedudukan Pancasila ini yang sangat penting atau diartikan berbawa sangka, Pancasila merupakan suatu landasan bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan segala aspek yang menyangkut kehidupan. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai penunjuk arah dalam kehidupan bernegara Indonesia. Sama seperti kapal tanpa kompas yang tidak tahu arah dan tujuannya, Republik ini juga perlu pemerintah dalam memimpinnya agar mengetahui arah tujuannya supaya terjadi kehidupan yang tentram, damai, dan juga terlindungi. Nah, pembahasan kita yang ketiga yaitu tentang makna Pancasila dasar sebagai ideologi negara. Pancasila adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, dan juga keyakinan dalam nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan juga dalam kehidupan. Karena pada hakikatnya Pancasila merupakan ideologi yang terdiri yang merupakan bukti bahwa mengaplikasikan jati diri bangsa. Oleh karena itu tidak diragukan lagi bahwa Pancasila benar-benar ideologi yang disahkan untuk diterapkan serta ditetapkan secara bersama. Ini mengandung makna bahwa ideologi Pancasila bukan hanya berfokus pada segolongan tertentu, melainkan ideologi bagi seluruh bangsa Indonesia, mampu menjawab secara meyakinkan pertanyaan mengapa dan untuk apa mereka menjadi satu bangsa dan mendirikan negara. Sejalan dengan itu, ideologi adalah landasan dan sekaligus tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Sebagai ideologi nasional, Pancasila mengandung semua sifat yang mencerminkan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Besarnya arti pentingnya Pancasila sebagai pondasi negara memberikan makna yang sangat dalam bagi segenap rakyat Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar UUD 1945 alinea keempat secara jelas mengungkapkan makna Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan tertiban dunia yang berdasarkan kehidupan bangsa, kemerdekaan kebangsaan Indonesia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai ideologi memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realita, dimensi idealisme, dan juga dimensi fleksibilitas. Faktor-faktor yang mendasari Pancasila dipilih sebagai ideologi adalah Pancasila merupakan ide-ide dari pahlawan, dan juga Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, Pancasila sebagai pandangan hidup, yang keempat sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, sebagai perjanjian luar bangsa Indonesia, dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara itu sendiri yaitu memperkokoh persatuan bangsa, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Dan yang kedua yaitu mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuan dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan, dan yang terakhir menjadi standar dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi realita, dimensi idealisme, dan dimensi fleksibilitas. Tersebut merupakan suatu yang harus kita ketahui, itu juga sebagai pengertian dari ideologi itu sendiri. Nah, yang keempat, pembahasan kita yang keempat di sini yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan liberalisme dan juga komunisme ideologi. Di sini secara harfiah merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ide yang berarti gagasan, dan ide yang sudah kita bahas pada materi yang pertama tersebut. Kita sudah mengetahui apa saja pengertian dari ideologi yang berasal dari bahasa Yunani dan juga dikemukakan oleh para ahli. Kita sudah mengetahui itu apa yang dimaksud dengan ideologi. Nah, di sini pada kesempatan kali ini dalam pembahasan yang keempat, ideologi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Ideologi Pancasila dengan liberalisme itu sendiri yaitu kepemilikan individu yang dibatasi, yang tidak menjadi hajat hidup orang banyak, bercampur aspek kepemerintahan dan agama, masih adanya pembatasan oleh pemerintah dan agama yang membedakannya. Di sini yang pertama dalam liberalisme, kepemilikan individu tidak dibatasi sama sekali, aspek pemerintah dan keagamaan dilarang atau tidak diikut campur adukan, penolakan terhadap pembatasan oleh pemerintah dan agama. Persamaannya itu sama-sama menganut sistem demokrasi di mana semua orang berhak menyuarakan pendapatnya sendiri. Tidak perlu takut untuk menyuarakan pendapat yang ada di dalam diri kita sendiri. Yang kedua, ini tentang ideologi dengan komunisme, yaitu hak milik pribadi dan negara dipisahkan dengan jelas dan diperbolehkan. Ideologi Pancasila perbedaannya dengan komunisme yaitu hak milik pribadi dengan negara dipisahkan oleh sesuai peraturan yang ada, menimbulkan adanya kelas dalam masyarakat dan penangganan di masing-masing pemerintah dengan demokratis komunisme, yaitu penghapusan seluruh hak milik pribadi dan negara menjadi milik bersama. Terciptanya negara tanpa kelas, yang dimaksudnya itu tidak membedakan. Nah, yang terakhir yaitu pembahasan yang akan kita bahas yaitu tentang nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai Pancasila merupakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan.
Nilai-nilai ini merupakan nilai dasar bagi kehidupan bernegara, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai lainnya secara lengkap dan harmonis dan juga material. Nilai kebenaran, nilai estetik, nilai Pancasila sebagai ideologi bersifat objektif dan subjektif. Yang dimaksudnya itu yaitu nilai-nilai Pancasila bersifat objektif maksudnya itu di sini Pancasila merupakan rumusan dari sila-sila Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam. Inti dari nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bersama, berbangsa dan bernegara. Pancasila yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nilai pokok kaidah negara yang mendasar. Nilai-nilai Pancasila dan bangsa Indonesia merupakan pandangan hidup dan juga terkandung nilai-nilai yang ada di dalamnya. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki keyakinan bahwa Tuhan kita itu masing-masing tanpa memaksakan orang lain untuk masuk ke dalam agama kita. Yang kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, mencerminkan bahwa seluruh komponen masyarakat Indonesia saling menghormati dan juga saling menghargai satu sama lain. Sila yang keempat yaitu persatuan Indonesia, mencerminkan bahwa Indonesia meskipun memiliki pemberdayaan budaya, latar belakang yang berbeda, kultur, tradisi, keyakinan yang berbeda, tetapi kita itu sama-sama. Seperti yang dikatakan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Nah, sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Di sini yaitu kita harus dipimpin oleh pemerintah tetapi dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, supaya kehidupan dalam berbangsa dan bernegara ini terjadi dengan aman dan tentram sesuai dengan apa yang ada dalam sila-sila tersebut. Sila keenam yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini secara politik, ekonomi, sosial, budaya, kita tidak boleh membeda-bedakan orang lain. Atau bisa disebut kayak kita harus satu gitu walaupun berbeda. Jangan jadikan kita berbeda, itu yang membuat kita saling mengintimidasikan atau rasis kepada sesama teman kita. Kita harus menjadikan perbedaan itu adalah sesuatu yang unik atau kayak berharga gitu, supaya kita bisa mengerti apa artinya sebuah perbedaan. Di sini teman-teman, dalam saya menjelaskan Pancasila sebagai sistem ideologi negara, kita sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan ideologi, apa pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara, perbedaan ideologi dengan liberalisme, komunisme, makna-makna yang terkandung dalam Pancasila sebagai sistem ideologi, dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam sistem ideologi negara. Jadi teman-teman, kita harus mengerti apa pentingnya Pancasila untuk kita sendiri dan juga untuk orang lain dan juga negara kita sendiri. Pancasila selain sebagai dasar negara, yaitu merupakan dasar dari pembentukan negara Indonesia yang berdasarkan negara hukum, dalam hal ini segala sumber dari segala sumber. Yang menjadikan Pancasila itu sebagai sumber dari segala sumber karena kita berpatok pada Pancasila tersebut, supaya kita bisa mengetahui peraturan-peraturan dan juga larangan-larangan yang akan merugikan negara orang lain dan juga diri kita sendiri. Dengan kita mematuhi aturan-aturan yang ada, yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yang diambil dari Pancasila dan juga undang-undang tersebut, bisa jadi patokan untuk kita terus mencoba lebih baik supaya kita tidak menjadi masyarakat yang memberontak. Jadi di sini teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari saya, karena saya masih banyak kurangnya teman-teman. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.